yeay. Halo Indonesia. Halo Indonesia ya. Untuk part yang kedua nih, bagiannya Kak Brenda di vlog yang kedua. Dan kali ini kita udah bersama dengan Abang Bas. Yeay. Halo Indonesia. Halo Indonesia ya. Ini sebenarnya si abang ngomong, oh, I don't like. Dia nggak terlalu suka untuk dikamerain. Cuma karena istri tercinta, because your wife, so okay. Now you standing here, right? Yes. Yeah. Halo pemirsa, ketemu lagi sama aku Brenda di sini dengan membawa suami saya tercinta. Sekarang jadi suami ya pemirsa. Sayang. Ya, terus terakhir kita nyampe mana ya waktu itu? Terakhir Abang Bas si sudah di dipertemukan. terakhir Responnya positif. Oke. Vlog yang pertama terakhirnya si abang ke keluarga nih ya. Keluarga di Bali ya, ketemu sama anak-anak, ya ketemu sama keluarga, dan responnya si anak juga positif. When the first time you are meet with the Kak Brenda children, how's your feel? I really like her. Yeah, also Yeah. her, only her, or also him, because Kak Brenda had two children. 3 children. 3 children. In the beginning, I not yet meet the children the way I know them now. Okay. But for sure, I understand she have kids. Okay, yeah. So if we start something, I must accept also the kids, not Okay. only her. Yeah. But when you meet them for the first time, it was nice. It's Yeah, just the like, feeling okay, is good. click. They open to me. They nice to me. It's the important thing, right? Of course. Oke, ya, so awal mulanya ya begitu. Jadi ya kita kenalan, terus aku bilang aku nggak pernah punya rahasia apapun. Pertama kali ketemu dia, jadi aku to the You don't point have sama. secret each other. No, to the point. The first time I meet him, ya pertama kali aku ketemu dia, aku to the point. Jadi aku orangnya seperti ini. Jadi nggak ada yang aku mau playing, aku mau ini, nggak. Jadi dia bilang kamu mau nggak jadi pacarku. Jadi setelah ketemu sama keluarga dan aku bilang no, I'm not ready. Okay. Ya, jadi setelah pertemuan kita yang kedua di bulan Juni Julai itu he come to me spesial untuk saya di kami Special for Brenda, ya for the second time. ya Because I want to know Yeah. what the feeling we have. We're Okay. going to continue or Okay. we're going to close it. Okay, yeah, that's true. Maybe after the second meet, and then okay, maybe feeling is no not good feel. again, like that. She's still in my head, Okay. so That's I why you want to try. cannot block it until I know Yeah, the feeling is from one side or two sides. of continue. She just out of relationship. Okay. Me too. I have a 9-year relationship before, so I understand The you need situation. time when you quit your relationship. It's not like you step immediately into another relationship. That's true. Jadi dia nanya tuh, jadi he coming for me ya, so he asked me, you want be my girlfriend gitu. Jadi dia nanya nih, kamu mau nggak jadi pacarku? Jadi aku masih stay back gitu loh. Jadi I have good feeling, I have good moment, you know, I feel really comfort with him. But aku masih belum bisa, oke lah, aku mau jadi pacarmu, enggak. Jadi aku bilang sama dia, Not really sure for that yet. can say that, tapi aku bilang sama dia, wait. Okay. Ya, jadi tunggu, aku belum siap. I'm not ready yet, gitu loh. So it's like, okay, I'm not ready yet for other step, gitu loh. Jadi, But she introduced me to her family. ya, You don't do that, in my opinion, if you're not serious. Yeah, Yeah. that's true. That's why. Yeah. tapi he not push me. Okay, you introduce me in a family, so it mean you ready for be my girlfriend. No, so I say Okay. like wait, and he understand. Jadi dia benar-benar yang ngerti ya, dimana aku bilang tunggu deh, sabar, aku bilang gitu. Jadi
dia ngerti gitu loh dengan keadaanku, dia ngerti karena aku udah punya anak, aku baru putus dari pacar beberapa bulan ya, jadi putus dari mantan. Dia sebenarnya mau ngomong ya supaya ada katakan. So what you think is right this situation? It's right. It happened like this. And in this time, she said to me, before I start a relationship with you, I want to look in your life. I want to know, because you can say you're single man, you know, have kids, Okay. but I never look into your life. Ya, jadi And I said to her, you're more than welcome. Oke. jadi the point is karena kita bukan teenager lagi, jadi kita benar-benar Really yang want to have jadi proof. Ya, jadi harus punya proof. Oh, kan orang bisa aja bilang, oh aku single, oh aku nggak punya anak, oh aku orang tajir, oh aku orang susah. Orang tuh bisa mengatakan dengan gampang, tapi kalau untuk menunjukkan itu nggak semua orang bisa gitu ya. Kamu itu bagaimana? Jadi istilahnya wong Jawa iku ndelok bebet popot. Iya kan? Popot. Maybe you want to learn about the Java language. Bibit bebet popot. Say that. Bibit bebet bobot. Ya. Jadi ya, So, welcome back again after reklame. So, jadi after the second time you are meet each other and then you come back to Netherlands, what's your feel like? Okay, more fall in love of you. Okay, The feelings this is to me is stronger, but stronger than before. I know I must wait because she's not ready for relationship. ya. Ya. Jadi ya karena kita hubungannya juga emang dibilang ya orang tergantung umur ya, secara hubungan itu kadang benar juga gitu loh. Dibilang oh hubungan antara umur sekian sampai sekian itu seperti ini, antara hubungan sekian sampai sekian itu seperti itu. Memang kalau secara saya pribadi, aku pribadi itu benar kedewasaan seseorang itu memang pas di waktu kita sudah punya banyak pengalaman yang udah terjadi ya istilahnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ya waktu dia minta aku jadi ceweknya itu aku nggak langsung ya oke lah, nggak. Aku juga Okay, I want to be your No. friend like that ya. No. Just waiting. no, I Give me your She needs the time. time, and I think if you're really serious, it's good. Okay. You give somebody time. Yeah, it's true. Yeah. jadi nggak keburu-buru ya udah deh kita pacaran nanti kita nikah, nggak. Even we not start relationship, we contact every single day on WhatsApp, calling, video call. Iya. So, jadi aku nggak membatasin dia karena aku juga mau melangkah yang lebih jauh selain pertemanan ya, tapi kan aku juga perlu waktu untuk ngontrol diri sendiri itu gimana sih feelingku itu gitu loh, gimana sih Make sure lebih banyak ya, lah, memang benar aku enjoy sama dia, comfort sama dia, tapi kan nggak istilahnya gimana ya, kan aku harus tanyain feelingku gimana gitu loh. Kan kalau untuk hubungan lebih jauh itu kan perlu feeling yang kuat. Nah, feeling ini bisa tumbuh apa enggak jadi cinta atau sayang itu kan perlu waktu, nggak yang hitungan 1-2 bulan jatuh cinta. Ada yang seperti itu, tapi dalam storyku aku nggak seperti itu gitu. Jadi ya setelah dia datang untuk yang kedua kalinya itu kita masih belum ada relationship. Jadi benar-benar yang harus benar-benar yakin gitu ya. ya. And setelah dia balik dari Bali for the second time. ya, itu kita masih keep contact setiap hari ya. Sampai ulang tahunnya dia pun aku kasih surprise, dan ada salah satu temanku ya yang tinggal di Belanda ya, namanya Erika. Nah, dia Kak Erika, kebetulan orangnya lagi di sini tapi dia akan dibincang-bincangin di session berikutnya. ya kebetulan dia ada di sini. Jadi Jadi dia dia juga tinggal di Bali. Ceritanya juga kemarin dia bilang ceritanya bakalan agak-agak sama kayak Kak Brenda 18 plus.
Ya, jadi agak ada gitu. Jadi 18 plus. 18 plus. Panda have story 18 plus. Ya, For so- this. Ya, so lanjut lagi ya. Iya. Biar agak-agak cepat nih juga waktunya agak-agak terbatas ini, ya kan? Tapi menarik sekali cerita katanya. Nah, Ya, terus itu yang nggak mendetail ya. Jadi ya kalau mendetail, aduh. setahun nggak kelar ya kita vlognya ya. Ngevlognya Kontennya bisa konten, ini terus. ya. Nah, terus Kak, abis itu gimana ya? Ya, setelah kita kita Juni Julai itu ketemu, dia balik ke Belanda. Aku iseng-iseng dong, pas Juli itu dia ulang tahunnya. Jadi aku iseng-iseng nih nanyain ke temenku yang udah lumayan lama tinggal di Belanda ya. Habis itu aku nanya, minta tolong dong, lu tinggal di mana gitu. Aku betulan tinggal di Amsterdam Kak. Oh, aku punya temen, aku nggak bilang boyfriend ya, aku punya teman dan dia hari ini ulang tahun gitu. Terus aku bilang surprise. Aku bilang sama si temenku tau, minta tolong dong kirimin sesuatu, ucap selamat ulang tahun apa ya. So you really surprised. And I What's said your birthday? I said to him, don't go anywhere gitu. Oh enggak, aku nggak kemana-mana. Because your present is coming Oh. on Sunday. Oh. Oh I'm come. confused. Like on Sunday, what you going to do? Yeah. Maybe Brenda like ting. Okay. Brenda come to you. Already like just I just say like don't go anywhere because I have a special kado for you. But this for me is special. you feel Special like very juga much ya. flower in your heart. Because that the surprise. I'm a little bit scared because I think she sent striptease or something. Striptease woman. Already Because boy. no deliveries on Sunday normally. Not possible, you yeah. know when Ya, di sini Kalau- kalau hari Minggu tuh emang gak ada paket. Jadi si abangnya cerita dia agak takut nih apa nih yang dikirim hari Minggu karena nggak kepikiran bahwa temennya yang akan antar itu surprise. Iya, gitu. karena si Menir nih ya, dia nggak tahu kalau gua ada temen ya kan, nggak tahu dia gitu loh. Jadi Oke. pertama kalinya dia ketemu temanku ya karena aku suruh temanku nganter kado gitu. Kadonya for me spesial, cuman kue aja sama bunga ya kan. Tapi aku nggak segampang itu biasanya ngasih bunga atau kue kalau nggak ada perasaan yang spesial. Jadi aku nyuruh Erika untuk datang nganter bunga sama tarps ya. Dia surprise banget. What do you feel this time when my friend coming with the flower and cake in your birthday? Very special. Very special. Yeah, You Very take. heavy. Yeah. It feels very special to me. Yeah. Yeah. Somebody I feel from so. Indonesia try to give me a present in my own country on my birthday, and yeah. Ya, and Sunday In ya, Sunday. di hari Minggu itu nggak gampang lo delivery apapun gitu. Dan juga di sini ya nggak semua orang juga ada waktu untuk dimintain tolong karena gimana ya, tinggal di Eropa sendiri ya kamu tahu ya, hari Sabtu Minggu itu kebanyakan untuk keluarga. Jadi kalau untuk ke teman itu ya dibilang susah-susah gampang untuk minta tolong gitu. Tapi ya karena temanku itu juga spesial ya, jadi dia udah mbak nggak apa-apa, jadi ya dia mau gitu ya. Aku benar-benar surprise dan terima kasih banget. Dan waktu itu temanku datang setelah nganter kue, ceritanya aneh nih, lucu nih. Otomatis itu si temen gue, mbak gitu, yakin si Menir itu single. Oke. Hah? Kenapa emang? Ya kan, aku nanya dong ya. Enggak, soalnya di situ itu ada cewek muda seumurannya, terus ada anak-anak kecil 3, terus ada, kalau yang tua aku tahu mungkin mamanya. Mertua. Iya, apalagi tradisionalnya di Belanda kalau ciuman sama kakak sama mama itu ciuman bibir kan, ya kan, gitu. Jadi untuk kita itu awam, terus Traditional they kiss here, Yeah. but
my sister many times. I just kiss on the mouth. Oh iya. Ya. So that's why Ya, oke. Erika is confused. Ya, And ya. my nephew look like me. Iya. Jadi yang dia si Erika bilang yakin si Bas single. Aku cuman ketawa karena aku tahu semuanya dan dia nggak bohong sama aku. Jadi ini kakakku punya anak ketiga yang 2 kembar. Jadi semuanya kehidupannya dia itu kebetulan udah cerita, aku ya cuman ketawa aja. Enggak, itu ponan November. Dengan egoisnya aku karena aku udah sering ke Eropa ya sama mantan yang dulu. Jadi semua visa itu aku tanggung sendiri. Dalam arti aku urus sendiri tanpa sponsor si Menir. Karena udah biasa. Karena udah biasa aku ke Eropa itu tanpa sponsor. Jadi aku bikin visa itu sponsorku sendiri ya. Secara pekerjaanku seperti itu. Jadi aku untuk bikin visaku sendiri itu gampang lah ya. Dengan kesombongan diri sendiri. Makanya tadi kita bilang di awal kalau ada yang mau urus visa boleh hubungi Visa Bali. Nah, Brenda orangnya lihat aja asik gitu loh. Yang partnernya asik. Ya aku bersedia membantu lah. Ya tapi karena aku lupa ya, aku juga kepengen istilahnya mau pulang lewat mana itu bingung gitu ya. Jadi makanya aku pikir ya udahlah, nanti kalau udah nyampe di Belanda aku mau tahu lah booking tiketnya. Tapi karena prosedur di Belanda itu harus punya return tiket sebelum berangkat, jadi ya aku kena sidang lah sedikit ya di custom. Memang di Belanda agak susah gitu masuknya. It's really Imigrasi always difficult. difficult. Jadi It's very difficult. Yeah. She did all herself Yeah. in this time, and she did not book the return ticket, and this is one of the reasons. Yeah. The custom in Netherlands is interrogate her, and they ask me, "You expect somebody?" And I say, "Yes, I expect Brenda." And they asking me, "She's your girlfriend?" And in this time we not yet start No. relationship. Yeah. So I just say she's a girlfriend, but not my girlfriend. Okay. yeah, this is like And the problem is the people of custom is probably not really trusted, Okay, and they yeah. thinking maybe she won't coming, and For illegal. because she not have a return Yeah, ticket, they true. scared she maybe stay in Europe. Yep, it's true. Yeah, and in the end, in the end ya, so aku diinterogasi sama custom ya. Karena tujuanku ke Belanda itu kepengen tahu hidupnya si Menir itu bagaimana, keluarganya itu bagaimana, teman-temannya itu bagaimana. Kan namanya kalau orang melangkah ke jalur serius itu kan kita nggak cuman mengenal personal ya. Istilahnya kita nggak cuman mengenal personal, tapi lingkungan sekitarnya itu bagaimana. Bukan munafik sih kalau dibilang aku materialistis, terserah. Aku bilang sama Menirnya, aku bilang, kamu punya rumah nggak? Pekerjaanmu apa? Gajimu berapa? Jadi aku dari pertama kali dia nanyain aku, kamu mau nggak jadi cewekku tuh, aku menanyakan seperti itu. Kalau bagiku tuh bukan materialistis, cuma realistis, karena nggak mungkin dong nanti kalau kita tinggal bareng terus habis gitu ternyata dia rumah masih ngontrak, ya kan? Terus kita harus kerja keras untuk hidup kita berdua asik sih, tapi bukan waktunya aku hubungan mencari seperti itu ya. Aku yang mau itu ya juga hidupku happy. Juga happy ya kan, punya rumah sendiri kan itu udah benar-benar yang berarti aku tahu dia pekerja keras. Ya kalau orang udah punya rumah sendiri di Eropa itu kan berarti orang tersebut pekerja keras. Apalagi umur segini udah punya rumah sendiri kan, nggak semua kan bisa gitu loh. Jadi ya begitulah. Akhirnya dilanjut lagi ya, nyampe diwawancarai ya, istilah di custom itu, interogasi di custom. Akhirnya nggak ada yang bisa bantu karena aku nggak punya sponsor juga.
Jadi aku terpaksa dipulangkan ke Indonesia Oh ya? dengan waktu Oh, ya Pulang harus berarti. hari itu juga dengan setelah diinterogasi selama kurang lebih 4 jam ya, diinterogasi 4 Harus jam, aku dikembalikan ke Indonesia. Terus tiket pulangnya gimana? Itu ceritanya begini, karena saya dipulangkan dari Mauritius Belanda, ya itu free jadinya kan, Oke. tukang jadi mereka yang tanggung semua. So, karena udah ada rencana mau nikah, lengkapin papernya semua, udah married aja Ya, gitu jadi di kita Kementerian planning, Belanda, gitu. ya, jadi kita planningnya dari kita engage itu kita planningnya 3 April 2020 ya, 3 April. Normally, it's not a problem for married Yeah. in Europe. But with Corona, it's little bit Little bit, difficult. yeah. No, for us it's not little bit problem ya, buat kita udah planning 3 April itu, undangan udah nyebar ya, udah keluarga juga udah punya visa, udah beli tiket ya, semuanya mau datang ke Belanda karena acara pernikahan kita itu semua kita cancel. Dan ya ini season paling menyedihkan buat kita dan paling berat ya, setelah sekian lama planning kita mau nikah, tapi ternyata karena Harus corona ya, seminggu sebelum keluarga datang itu airport Belanda tutup. Coba tanya ke Menir, apakah Menir prefer untuk mempunyai anak setelah menikah? Okay, this is the question. After marriage, yeah. Prefer. So you want have a baby? No. Wah, ini mungkin pertanyaannya yang baru pertama kali ditanya di sini nih. Ya, baru aku nggak pernah nanyain ke dia. That's my Jadi, question. So, ini, I ask her to ask you. ya, I already explained to her many times. For me, it's not a must for have children. Yeah. Yeah. But if you And if you start children, make a child is not difficult. But if you make the decision for take a child, you must also have the basic for you can take care. We start a new life in Bali, yeah. and let's do that first. Okay, yeah. ya. Jadi buat dia itu children, baby itu nggak harus kita punya momongan berdua Oke, gitu. tapi nggak harus ya. Nggak harus. Kalau Persiapkan memang diri dulu untuk perkenalan ya. jadi prinsipnya kita itu benar-benar yang sama gitu loh. Aku nggak mau kejadian seperti anak-anakku, aku punya anak tapi ternyata kita pisah juga. Jadi buat pengalaman kita berdua, jadi kita punya prinsip yang sama. Anak itu memang bikinnya gampang ya, tapi untuk merawat mereka itu butuh waktu yang selama kita bisa ngerawat. Jadi kita punya anak itu kayak gimana ya, nggak cuma sehari 2 hari maksudnya ya, untuk merawat mereka Karena gitu. juga sebelumnya udah ada pengalaman. Ya, terutama aku ya, jadi pengalamanku itu punya anak itu buatku ya pribadi itu ya sangat berat karena aku single parent ya. Jadi aku bener-bener yang ya udahlah, kalau lu nggak punya anak, it's okay, nggak mau anak itu nggak masalah, punya anak pun nggak masalah. Jadi gimana ya? Tapi ini anak-anak manggil si Menir apa? Om. Oh, they call you Om, not Oh. Papa. Oh, Om is better. but If they want to call me Papa, it's okay. It's If they okay. call me Om, it's okay. Okay. ya, jadi kemarin juga sempet sekarang karena kita udah married ya, finally we married. Finally, they are married. Yay! Yeah, legal Kiss marriage. dong, kiss. Oh. Finally after all the problem we have, this is make our relationship is grow ya. Jadi Iya. apapun yang terjadi dalam hubungan kita itu bukan hal yang buruk, itu justru bikin hubungan kita itu lebih Strong, ya. kuat, lebih dewasa. Jadi
nggak cuma itu deh, kalau diceritain di sini itu nggak bakalan cukup storynya kita. Jadi yang benar-benar yang banyak hal yang bikin relationship kita itu gimana ya, long distance atau LDR ya. Tapi yang jelas selama aku kenal sama Menir, kita nggak pernah berantem. Ya, jadi makanya aku nggak bisa bilang apa, tapi yang aku kenal dari pengalaman teman-temanku emang aku nggak bisa bilang kalau, tapi yang aku tahu tuh laki-laki Belanda tuh emang royal, baik, mereka itu kayak benar-benar menghormati pasangan. Aku nggak tahu ya, itu yang aku lihat dari sekitar teman-temanku emang pada baik-baik semua gitu loh. ya. Nah terus ini finally after 2 years living in Netherlands, Kak Brenda ini ada rencana ingin stay kembali ke Indonesia. Ya. Padahal yang kita tahu nih banyak orang yang pengen stay di Eropa, kayak wah Eropa nih asik enak, bagi yang nggak tahu gitu kan, karena mereka nggak tahu gitu. Nah apa sih Kak Brenda yang membuat kakak tuh pengen kembali ke Bali, and kenapa sih abang mau gitu loh? Ya, itu prosesnya sangat panjang banget dan susah banget untuk aku untuk tinggal di Belanda pun berat banget karena aku punya usaha sendiri di Indonesia, aku punya anak-anak di Indonesia, nggak mungkin aku bawa anak-anak ke Belanda, mungkin saja, tapi di waktu saya datang ke Belanda itu posisi anak saya masih sekolah, jadi susah banget untuk pindah sekolah, mereka juga udah dewasa. Jadi susah banget untuk bikin mereka itu oke, aku tinggal di Belanda juga mama. Jadi aku juga datang ke Belanda tuh berat banget untuk ninggalin apa yang kehidupanku di Bali ya, usaha sendiri, anak-anak, keluarga, teman semua, dan aku di Belanda itu nggak ada temen gitu loh, nggak ada pekerjaan awalnya. Ada temen tapi nggak kayak yang di Bali hidupnya gitu nggak kan? Jujur, aku dari Bali ke Belanda itu aku cuma punya teman dua, yang satu itu tinggalnya jauh ya, itu yang temen dari Bali ya. Itu aku cuma, itu pun nggak bisa dibilang kayak di Bali ya, di Belanda gimana pun juga kalau baru datang ke Belanda banyak yang nggak punya temen gitu loh. Jadi meskipun aku punya temen satu pun kita juga jarang ketemu karena punya kesibukan masing-masing ya kan. Jadi bagiku tinggal di Belanda itu memang susah ya, berat gitu loh. Apalagi kalau udah tinggalnya di Bali tuh tiba-tiba ke Belanda tuh itu 180 derajat berbeda ya. Dan menurutku ngerti gitu loh. Jadi awalnya aku mau tinggal di Belanda itu karena satu ya aku feeling comfort sama dia ya. Jadi aku 1 tahun long distance relationship itu berat buat kita. Jadi sebelum aku mutusin tinggal di Belanda itu dalam 1 tahun itu bisa 4 kali aku datang ke Belanda. Ya kan, gila kan, dalam 1 tahun 4 kali ya. Jadi mulai dari aku 3 bulan datang ke Belanda, nanti 3 bulan lagi Menir datang ke Bali, habis gitu cost money juga ya, jadi kan ya. spend money, spend time. Jadi yang benar-benar oke lah, harus memutuskan. Jadi kalau dalam hubungan itu tidak ada yang mengorbankan ya bakalan berat ya. Jadi harus salah satu yang mengorbankan gitu loh. Not only spend money and time, but Yeah. the feeling more strong. Yeah. You want to make Yeah. a decision. You want to stay together. Ya, jadi This is the difficult thing in long distance relationship. ya. Jadi aku putusin oke lah, aku yang ngalah gitu, karena pekerjaan Menirnya juga nggak segampang itu. Tahu sendiri kalau di Belanda kan harus persiapkan semuanya kalau pindah itu ya. Jadi ya buat Menirnya itu butuh waktu yang lumayan cukup lama, dan dia bilang kita bakalan pindah ke Bali tapi kasih aku waktu. Jadi aku ngalah waktu itu, aku ninggalin bisnisku, aku ninggalin anak-anakku, aku ninggalin keluargaku, apapun yang aku punya di Bali aku tinggalin semuanya demi hubungan kita. Dan kebetulan anakku yang paling kecil itu tinggal di Perancis. Jadi
Jadi buat aku itu lebih gampang untuk visiting anakku yang paling kecil. Kalau yang di Bali kan udah besar-besar, udah dewasa semuanya. Jadi nggak terlalu yang kalau dibilang emak-emakan ya, dikit-dikit mama enggak. Jadi kebetulan anakku yang kecil itu di Prancis. Jadi ya udah, aku mau tinggal di Belanda. Dan itu pun butuh proses yang lumayan lama dan berat karena tahu sendiri ya, harus examen untuk dapetin visa itu benar-benar yang proses yang lumayan, jadi ya berat gitu lah. Jadi ya kalau untuk tinggal di Belanda, teman-teman kita itu emang harus prefer semua, mental, waktu untuk belajar, kita harus semua dari nol kayak vlogku yang sebelumnya. Apapun lulusanmu dari Indonesia, kerjaanmu ketika kau memutuskan untuk tinggal di Belanda, kau harus siap untuk meninggalkan semuanya. Ya, betul. Pekerjaanmu di sini kau harus mulai semua dari nol. Dan nggak semua orang bisa gitu loh. Nggak semua orang. Kebanyakan kayak depresi, kayak udah aku mau balik, aku nggak kuat gitu. Depresi. Jadi kalau kayak Kak Brenda yang kebetulan punya anak, punya bisnis, oke, so it's a good reason for kembali ke Indonesia. Ya, gitu kan? kalau untuk Dan kebetulan si Menir juga mau, jadi ya it's okay gitu. ya. So jadi 2 tahun proses tinggal di Belanda itu untuk menyiapkan semuanya untuk balik ke Indonesia. Tapi ada rencana lagi untuk kembali ke Belanda? Kalau sekarang untuk balik ke Belanda itu mungkin untuk rencana cuman holiday aja atau visiting family ya, karena planning kita balik ke Indonesia itu bukan sekedar balik. Jadi planning kita balik itu untuk suamiku sekarang ini, dia juga udah jual rumah segala macam ya. Jadi untuk long stay di Bali gitu. So Ya, untuk aku sih senang aja untuk balik ke Indonesia ya. Perbedaan Belanda Indonesia bagiku itu jauh berbeda automatically. Mulai dari tradisi, ya mulai dari cuaca, makanan ya. Yang paling berat bagiku itu tinggal di Belanda itu cuaca. Ya bagi aku lihat nih, cuaca di sini udah pakai jadi apalagi di winter itu yang nggak bisa kemana-mana. Ya bisa, cuman mau keluar itu kedinginan. Jadi ya bagiku paling berat di Belanda itu weather sama pekerjaan, karena aku di Belanda itu pekerjaanku fisikal. Jadi buatku itu berat banget karena aku punya usaha di Bali itu pekerjaannya pakai otak, di sini harus pakai fisik. Itu aja sih. dan Apapun yang terjadi di Belanda itu bagiku berat. Jujur berat bagiku, berat. Tinggal di Belanda itu berat ya. Mungkin sebagian orang ya suka tinggal di Belanda, tapi ke personal aku nggak suka. Tapi kayak aku sendiri Nggak juga terlalu udah 2 tahun tinggal di sini tuh kayak masih homesick, tetap homesick. I still homesick till now. You homesick. Yeah, even 2 years already living in Netherlands. Ya, Still homesick. It's more difficult in the winter. ya, Wow. the winter time. Kalau aku pribadi, I'm not homesick ya, because I'm already try living in many country, not in Netherlands. I'm already try to living in Europe before Netherlands, like Italy, French, but aku tetap aja aku nggak mau tinggal di Untuk Eropa. liburan oke lah. Ya, kalau untuk liburan itu asik, tapi untuk tinggal netap di Eropa itu nggak siap deh. Seperti ini sebenarnya juga sudah mulai Capek? capek. Ya. Nah, Apa? ini sangat pokoknya seperti yang aku bilang ke teman-teman, kalau tonton video ini jangan di skip karena setiap story yang kita ceritakan itu sangat menarik semuanya. Dan itu benar-benar pengalaman Ya. bagi yang kawin campur ya, Ya, terutama kawin yang campur ya, maksudnya atau teman ya, pacar juga gitu kan. ya, itu benar-benar. Karena ya setiap orang itu akan mempunyai kisahnya sendiri, pengalamannya sendiri gitu. Makanya kalau aku bilang tuh sebenarnya aku juga sama seperti kalian, belum terlalu nggak tahu cerita-cerita mereka, dan aku tuh taunya baru sekarang gitu loh. Nah, ya. Kak Brenda ini
punya kisah yang menarik, cuman karena kita juga terbatas di waktu, maka kita harus mengucapkan terima kasih untuk Kak Brenda. Thank you for you also Abang Bas. It's too difficult, you are like here but you still want to do that, but it's so very nice of you. Then You're welcome. can you say that like don't forget to please share, comment and like di the channel. Ya, jangan lupa subscribe dan like, share sebanyak mungkin ya, karena Ibet Channel akan mengeluarkan vlog-vlog yang baru. Kalau kalian follow Ibet Channel akan dapat yang pengalaman-pengalaman baru tentang kita yang tinggal di luar Indonesia, terutama di Belanda ya. Ikutin Ibet Channel untuk semua vlognya dan share sebanyak mungkin, subscribe and share. So gimana? Begitu deh. Makasih ya untuk So bye bye semuanya. Terima